Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sandia Sari, NIM 22059103 dari Prodi Manajemen S1. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, aturan pendebitan dan pengkreditan beserta saldo normal. Nah, di sini sudah terdapat 6 akun utama. Yang pertama ada aktiva, bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal di debit. Kedua ada kewajiban, bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal di kredit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normal di kredit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal di kredit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal di debit. Prive bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal di debit. Nah, untuk aktiva, kewajiban, dan beban juga terbagi atas beberapa akun lainnya seperti dalam PPT. Kemudian yang kedua yaitu tentang penjurnalan. Di sini ada satu contoh soal, kita langsung saja masuk kepada instruksinya yaitu buatlah jurnal untuk transaksi bulan Maret. Nah, kita langsung aja masuk jawabannya. Yang pertama kita buat judulnya terlebih dahulu, kemudian jurnal umum. Langsung aja, tanggal 1 Maret menginvestasikan uang tunai 20.000 dalam bisnis. Kita catat dalam jurnal, tanggal 1 Maret akunnya kas bertambah di debit 20.000 dan modal pemilik juga bertambah di kredit 20.000. Kemudian tanggal 3 Maret memberi Rainbow Golf Land seharga 15.000 tunai, harganya terdiri dari tanah 12.000, gudang 2.000, dan peralatan 1.000. Kita catat tanggal 3 Maret akunnya tanah di debit 12.000, bangunan di debit 2.000, peralatan di debit 1.000, dan kas di kredit 15.000. Kemudian tanggal 5 Maret membayar biaya iklan sebesar 900. Kita catat tanggal 5 Maret biaya iklan di debit 900, kas di kredit 900. Kemudian tanggal 6 Maret membayar tunai 600 untuk polis asuransi 1 tahun. Kita catat tanggal 6 Maret asuransi dibayar di muka 600 di debit dan kas di kredit 600. Tanggal 10 Maret membeli piringan golf dan peralatan lainnya seharga 1.050 dari Stevenson Company yang harus dibayar dalam 30 hari. Tanggal 10 Maret, akunnya peralatan di debit 1.050 dan hutang usaha di kredit 1.050. Tanggal 18 Maret menerima 1.100 tunai untuk biaya golf. Kita catat tanggal 18 Maret akunnya kas di debit 1.100 dan pendapatan layanan di kredit 1.100. Kemudian tanggal 19 Maret menjual 150 buku kupon yang masing-masing seharga 10. Kita catat tanggal 19 Maret akunnya kas di debit 1.500 dan pendapatan jasa diterima di muka di kredit 1.500. Kemudian tanggal 25 Maret menarik uang tunai 800 untuk penggunaan pribadi. Kita catat tanggal 25 Maret yaitu pengambilan pemilik atau gambar pemilik di debit 800 dan kas 800 di kredit. Kemudian tanggal 30 Maret membayar gaji 250. Kita catat tanggal 30 Maret beban gaji di debit 250 dan kas di kredit 250. Kemudian tanggal 30 Maret membayar Stevenson Company secara penuh. Kita catat tanggal 30 Maret hutang usaha di debit 1.050 dan kas 1.050 di kredit. Kemudian terakhir tanggal 31 Maret menerima uang tunai 2.700 untuk biaya golf. Kita catat tanggal 31 Maret kas di debit 2.700 dan pendapatan layanan di kredit 2.700. Nah, jika kita jumlahkan hasilnya harus sama, yaitu 44.950. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu perbedaan aktivitas perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, kita lihat di sini ada 9 perbedaan, namun yang kita bahas adalah satu aja yaitu aktivitas utama, yang mana perusahaan jasa sudah jelas dia memberikan jasa kepada konsumen, sedangkan untuk perusahaan dagang kegiatannya adalah dia membeli barang, kemudian menyimpannya dan menjual kembali kepada konsumen. Namun perusahaan dagang dia tidak mengolah terlebih dahulu barang yang telah dibelinya, tapi langsung setelah disimpan langsung dijual ke konsumen. Lanjut yang keempat yaitu syarat jual beli dan potongan harga. Terkait dengan pengiriman barang, ada syarat jual beli yaitu 4. Yang pertama ada logo gudang, franko gudang, free on board, dan cost freight and insurance. Nah, potongan harga itu terdiri dari 2 juga. Yang pertama ada potongan tunai, yang pertama ada potongan tunai, yang kedua ada potongan perdagangan. Nah, untuk syarat-syarat pembayaran terdapat dalam perdagangan barang, ada yang pertama tunai atau cash, yang kedua ada kredit. Nah, untuk kredit ini juga ada beberapa syarat pembayaran. Yang pertama ada end of month, artinya pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Yang kedua ada namanya end of month N per 10, maksudnya pembayaran dilakukan maksimal 10 hari setelah akhir bulan. Nah, yang ketiga syarat pembayaran end of month 2 per 10, maksudnya kita bakal dapat diskon 2% kalau mampu melunasi pembayaran
pembayaran dalam jangka waktu 10 hari setelah terjadinya transaksi, tapi batas akhirnya adalah akhir bulan. Nah, yang keempat yaitu syarat pembayaran N/30, maksudnya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah transaksi. Yang kelima ada syarat pembayaran 3/10 N/30, maksudnya kita bakal dapat diskon 3% kalau mampu melunasi pembayaran 10 hari setelah terjadinya transaksi, namun batas akhir maksimal pembayaran dilakukan 30 hari setelah transaksi. Nah, yang terakhir ada syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, ini sama yang sebelumnya, cuman bedanya kita bakal dapat diskonnya itu 2% aja. Nah, yang kelima yaitu sistem pencatatan persediaan, ada periodik dan perpetual. Ini dalam perusahaan dagang ya. Nah, yang pertama, metode periodik, periodic inventory method. Nah, jika terjadi pencatatan dalam pembelian. Nah, kita catat dengan mendebit akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang. Sedangkan jika terjadi penjualan, yang kita catat adalah dengan mendebit akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Yang kedua, ada metode perpetual. Perpetual ini disebut juga dengan metode buku karena setiap terjadinya transaksi, baik itu pemasukan maupun pengeluaran persediaan dan juga retur pembelian itu akan dicatat terus-menerus di dalam pembukuan. Nah, di sini terdapat perbedaan metode periodik dan perpetual. Yang pertama, jika dalam metode periodik ada 4 akun yaitu pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian, namun dalam metode perpetual yang akan kita temukan hanyalah akun persediaan barang dagang. Nah, untuk yang kedua yaitu mereka sama-sama mencatat 3 akun. Yang pertama penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Bedanya, yang pertama apabila terjadi penjualan akan diikuti dengan jurnal penambahan harga pokok penjualan dan pengurangan persediaan barang dagang. Nah, yang kedua jika terjadi retur penjualan diikuti dengan jurnal penambahan persediaan barang dagang dan pengurangan harga pokok penjualan. Nah, yang perlu dicatat nih dalam yang perbedaan kedua ini, apabila terjadi transaksi pelunasan piutang atau utang yang harus diperhitungkan. Yang pertama, apakah ada retur penjualan atau retur pembelian pada transaksi sebelumnya di toko yang sama. Yang kedua, jika ada potongan penjualan atau ada potongan pembelian, maka perusahaan tersebut berhak mendapatkannya. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.